Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dengan dimudahkannya kita untuk mengerjakan amal-amal saleh kita di Ramadan ini. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita masuk pada hari yang keberapa? Hari yang keberapa? Yang kelima. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat adalah nikmat yang mahal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal farah." Ada dua nikmat yang ini banyak dilalaikan oleh manusia. Manusia banyak lupa terhadap dua nikmat ini. Yang pertama, nikmat sehat. Yang kedua, nikmat waktu luang, kesempatan. Seseorang tidak bisa merasakan betapa mahalnya nikmat sehat kecuali ketika dia jatuh sakit, baru dia merasakan tentang besarnya nikmat sehat. Dan berapa banyak orang yang dirawat di rumah sakit mengeluarkan uang berjuta-juta, bahkan ratusan juta, ingin apa, Pak? Ingin sehat. Ya, seharusnya kita yang sehat ini menyadari akan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian yang kedua, nikmat waktu luang. Banyak orang-orang yang terkadang subhanallah, ketika ada kesempatan untuk belajar ilmu agama, ya, dia tidak manfaatkan sebaik-baiknya. Nanti ketika datang kepadanya masa-masa atau waktu ketika dia sibuk, maka dia baru sadar bahwasanya nikmat waktu luang merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyarakat muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada sore hari ini akan mengangkat sebuah tema Ramadan Syahrul Quran. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Sebagai mukadimah tentang yang berkaitan dengan Ramadan adalah Syahrul Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran bertepatan pada bulan Ramadan dan secara khusus pada malam Lailatul Qadar dengan sekali turun. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Sebagai apa jemaah sekalian? Allah mengatakan hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, dan sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut, serta furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ini adalah salah satu ayat yang menerangkan kepada kita bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan pada bulan Ramadan. Para ulama telah menjelaskan hal ini menunjukkan kepada kita tentang kemuliaan Al-Quran dan kemuliaan bulan Ramadan. Apa kemuliaannya? Ramadan adalah selain
ya diwajibkan berpuasa bagi kita semua, Allah juga menurunkan Al-Quran tepat pada bulan Ramadan. Kemudian masyarakat muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat tadi Allah mengatakan hudal linnas. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Orang-orang yang menginginkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, menginginkan jalan kebenaran, maka carilah jalan kebenaran tersebut di dalam Al-Quran. Namun sayang, sangat disayangkan, sebagian kaum muslimin terkadang mereka mencari jalan-jalan yang lain untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan ketenangan. Ada di antara mereka yang terkadang subhanallah, ya, dengan berpesta pora, mereka anggap itu adalah jalan menuju apa? Kesenangan, kebahagiaan. Ada di antara mereka juga yang terkadang alhamdulillah melakukan praktek perzinahan, minum khamar dan yang lain-lainnya. Padahal Allah telah mengatakan hudal linnas, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam ayat yang lain dikatakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam hidup kita. Baik masyarakat muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu amalan dari sekian banyak amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan di Ramadan ini, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Berkaitan dengan membaca Al-Quran atau tilawatul Quran, di sana para ulama termasuk Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan tilawatul Quran ala nau'aini. Beliau mengatakan membaca Al-Quran ada dua macam. Membaca Al-Quran ada dua macam. Yang pertama kata beliau tilawatun hukmiyah. Yang pertama kata beliau adalah tilawah hukmiyah, bacaan yang sifatnya hukum. Artinya apa? Artinya kata beliau tasdiqu akhbarihi. Yang dimaksud dengan tilawah hukmiyah adalah dengan seseorang membenarkan kabar-kabar yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa tanfidhu ahkamihi, dan berusaha untuk mewujudkan hukum-hukumnya, artinya menjalankan hukum-hukum yang berada dalam Al-Quran, bifi'li awamirihi wastinabi nawahi, dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi apa? Larangannya. Ini yang pertama di antara macam-macam tilawah. Nanti yang kedua baru kita jelaskan tilawah lafziyah, baca secara apa? Lafaz. Jadi yang pertama ini tilawah hukmiyah, dengan kita membenarkan ya segala kabar-kabar yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Dari surat apa, Pak? Surat apa? Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Berapa juz Bang Ganim? Berapa juz? 30 juz. Berapa surat Bang Lukman? Surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Bukan ayat ya, ayat kebanyakan. Surat 114 surat. Ya. Jadi apa yang pertama ini di antara makna tilawah hukmiyah, kita membenarkan segala kabar-kabar yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Tidak boleh kita mendustakan. Enggak boleh kita mengatakan, saya ragu terhadap kabar ini, enggak boleh. Kita harus meyakini dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, selain kita membenarkan kabar-kabarnya, kita juga menjalankan apa? Hukum-hukumnya. Menjalankan hukum di sini ketika ada perintah kita kerjakan, ketika ada larangan kita tinggalkan. Termasuk yang kita lakukan pada bulan ini, Pak. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini perintah dari Allah, maka kita jalankan.
perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Jangan membaca Quran cuma salatnya enggak di apa? Enggak dikerjain. Berarti belum mendatangkan tilawah hukmiyah. Kemudian juga wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat kemudian tunaikan zakat. Jangan membaca Quran ketika panen zakatnya enggak dia apa? Enggak dikeluarin. Mana keyakinan kita terhadap Al-Quran dengan kita mengamalkan isi-isinya tadi, dan sekian banyak perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya mudah jemaah sekalian, dalam Islam itu ada perintah kerjakan, ada larangan dia tinggalkan. Mudah atau tidak? Mudah. Bahkan dalam hal perintah Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi seseorang kecuali atas dasar kemampuannya. Dan ini merupakan macam yang pertama, itu tilawah hukmiyah. Tilawah apa? Hukmiyah. Apa tadi maknanya? Pertama, membenarkan kabar-kabarnya. Yang kedua, menjalankan hukum-hukumnya dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Jadi Islam ini agama yang mudah ya mas sekalian. Dalam semua ibadah, bahkan Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yurid bikumul usra. Allah menginginkan kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Bahkan Nabi mengatakan inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Apa contohnya Pak yang menunjukkan agama ini adalah agama yang mudah? Saya berikan contoh yang mudah saja Pak. Dalam masalah taharah. Apa taharah Pak? Bersuci. Seseorang ketika mau mandi atau ketika mau sholat, maka dia diwajibkan untuk apa? Berwudu, bersuci. Berwudu dengan apa? Dengan air. Bagaimana ketika seseorang ketika mau sholat kemudian tidak ada air? Apa jawabannya Pak? Enggak sholat? Enggak. Apa jawabannya? Ada yang kedua. Ketika tidak ada air, maka boleh seseorang lakukan tayamum. Mudah nggak kira-kira? Saya kira nggak mungkin nggak bisa tayamum karena debu di mana-mana apa? Banyak. Kalau air mungkin ada, ya. Terkadang suatu waktu ada musim apa? Kacuklik tidak ada air, maka solusinya bukan nggak sholat, tapi solusinya dengan kita tayamum. Mudah atau tidak? Mudah. Itu contoh. Yang kedua dalam masalah sholat. Mungkin yang telah belajar fikih mengetahui di antara salah satu syarat sahnya salat apa Pak? Al-qiyam atau qiyam? Berdiri. Ya. Namun ketika seseorang dia dalam keadaan sakit tidak bisa berdiri, apa solusinya? Nabi SAW mengatakan shalli qa'iman, salatlah engkau dengan berdiri. Fa illam yastati' fa qa'idan, kalau enggak bisa maka duduk. Fa illam yastati' fa 'ala janbi, kalau enggak bisa juga dengan tidur ya, berbaring. Kalau tidur itu maknanya ya pulas nanti. Berbaring. Ini kemudian dalam Islam. Jadi enggak ada alasan, oh enggak sholat, saya enggak bisa berdiri. Ya harus apa? Duduk. Enggak bisa duduk juga maka berbaring. Bahkan kata sebagian para ulama, kalau seseorang sulit juga berbaring, Pak, ngapain Pak? Dengan isyarat. Subhanallah. Dengan apa ini? Isyarat. Diri enggak bisa, duduk enggak bisa, berbaring enggak bisa, isyarat juga dengan apa? Enggak bisa, ini kayaknya harus dia Mas. Untuk pengumuman aja, tinggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma
sayang Pak, banyak orang-orang yang ngakunya saya agamanya apa? Islam. Kata apa? Apa itu? Nah, Islam. KTP-nya apa? Islam. Tapi subhanallah, sama yang namanya sholat jauh. Apalagi sama yang namanya musola atau masjid jauh dari sekali. Di waktu juga enggak, Ramadan juga enggak, sholat Id juga kan? Enggak. Tapi maunya nanti kalau sudah meninggal pengen dia apa Pak? Pengen disolatin. Luar biasa ya. Baik, masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah perintah ada sholat, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula ibadah puasa, ada kemudahan atau tidak? Ada kemudahan. Allah mengatakan wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kalian dalam keadaan sakit, dalam keadaan safar, maka bisa diganti pada hari yang lain. Ini kemudahan dalam agama Islam. Bahkan orang yang sudah tua, yang dia nggak mampu berpuasa, maka kita nggak boleh maksa dia buat puasa. Maka dia boleh tidak berpuasa, tinggal diganti dengan fidyah. Subhanallah, ini kemudahan dalam agama Islam. Dalam zakat apa mudahnya Pak? Kalau ini taharah sudah, salat sudah, puasa sudah, zakat sekarang apa mudahnya zakat? Nah, kemudian dalam zakat apa? Zakat fitrah aja yang mudah. Hah? Bukan. Zakat fitrah kemudahannya ada. Apa kemudahannya? Orang yang nggak mampu mengeluarkan zakat fitrah wajib nggak Pak? Nggak wajib, bahkan dia wajib diberikan zakat. Kemudahan dalam agama Islam. Ketika seseorang contoh, dia sama keluarganya gak punya beras, ya, atau punya beras tapi untuk makan. Karena kan orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu, ketika dia keluarkan buat dirinya dan keluarganya, masih ada makanan pokok untuk dia makan dan keluarganya makan satu hari satu malam. Berapa takarannya sehari malam beras itu Pak? 3 liter. Nah, ketika keluarkan beras untuk dia dan keluarganya, masih tersisa berapa? 3 liter. Itu masih wajib. Tapi kalau sudah keluarkan beras, setelah itu apa? Gak ada yang dia makan atau kurang untuk sehari semalam, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat, bahkan dia termasuk mustahik zakat. Atau lagi haji Pak. Apa kemudian haji? Bagi yang mampu. Entah sebenarnya. Bagi yang mampu. Keinginan mah ada, kuat, doanya kencang. Tapi apa? Belum mampu, maka belum ada kewajiban. Ini menunjukkan kepada kita Islam adalah agama yang mudah. Baik. Kita masuk yang kedua jemaah sekalian. Yang kedua adalah tilawatul lafziyah. Tadi tilawah hukmiyah, sekarang tilawah lafziyah, artinya tilawah dengan membaca lafaz-lafaznya. Ini concern kita untuk membahas pada sore hari ini tentang membaca Al-Quran atau keutamaan membaca Al-Quran. Di sana sangat banyak ya dalil-dalil yang menerangkan kepada kita tentang keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, jamaah sekalian bisa lihat di dalam surah Fatir ayat 29 sampai 30, Pak. Ayat 29 sampai 30. Surah Fatir surat yang ke-35 sebelum Yasin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran. Bisa digeser ya, ada yang baru datang. Depan lagi jangan sekalian. Adabnya ngaji itu semakin dekat sama guru, Pak.
Bukan datang pertama, duduknya di mana? Maaf ya, yang belakang ini. Beda keutamaan yang depan sama yang belakang. Apa keutamaannya? Pertama tentu ketika yang depan bisa menyimak dengan jelas. Kemudian nggak ada kesempatan buat tidur, Pak. Kalau yang belakang punya tempo. Iya. Saya mah Gus yang belakang datangnya belakangan. Baik, Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan mendirikan salat serta menginfakkan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan dan tabur, mereka mengharapkan perniagaan, perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Jadi orang-orang yang baca Quran, orang yang salat, orang yang menginfakkan harta mereka, mereka sedang berniaga. Sedang apa? Berniaga atau berjual beli. Tapi jual belinya apa? Dan tabur yang tidak ada kerugian. Kalau jual beli dunia, jual pakaian atau jual yang lainnya, pasti ada untung dan rugi. Tapi kalau dengan baca Quran, salat dan berinfak, maka ini adalah transaksi atau jual beli yang tidak akan merugi. Bahkan Allah mengatakan, liyufiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, agar Allah memberikan pahala kepada mereka dan memberikan tambahan kepada mereka dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi orang-orang yang baca Quran adalah orang-orang yang dia melakukan transaksi tidak akan pernah merugi dalam sekalian. Kemudian masyarakat muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama tadi, membaca Al-Quran adalah sebuah transaksi, sebuah perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Kalau kita dapat informasi, nih ada penjualan yang nggak pernah akan ada merugi selama-lamanya, kira-kira mau nggak, Pak? Saya kira sekampung berebutan datang pemilik modalnya, mana saya mau, karena nggak akan apa rugi. Saya kira hanya beberapa detik langsung apa habis. Tapi sayangnya kita berpikirnya karena perniagaan apa, Pak? Dunia. Ini perniagaan akhirat ya, Pak sekalian. Baik, kita masuk ke dalam yang kedua, Pak. Di antara keutamaannya adalah orang-orang yang dia membaca Al-Quran dengan mahir. Apa mahir itu, Pak? Jago bacanya. Ya, mahir itu kata para ulama ada yang mengatakan bagus bacaannya, kemudian juga hafalannya juga banyak. Mahir. Orang yang mahir dengan Al-Quran akan dikumpulkan bersama para malaikat. Ya. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala al-mahiru bil Quran ma'a safatil kiramil bararah. Orang yang mahir, orang yang pandai, orang yang jago baca Quran, maka dia kelak akan dikumpulkan oleh Allah bersama para malaikat. Subhanallah. Maka ini salah satu keutamaan orang yang bagus baca Qurannya, orang yang mahir baca Qurannya. Kelak pada hari kiamat Allah kumpulkan bersama para malaikat. Timbul pertanyaan, lantas yang nggak lancar gimana saya? Yang nggak lancar gimana? Yang masih bacanya itu terbata-bata, masih ngeja. Saya katakan la tahzan, apa la tahzan? Jangan sedih. Ada keutamaan, Pak. Jangan nanti pulang bawa rasa sedih. Berarti yang pandai doang yang baca Qurannya dapat pahala banyak. Tidak. Yang terbata-bata juga Nabi mengatakan dalam hadisnya meneruskan, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'tahu fi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau menyebutkan tadi orang yang mahir dengan Quran akan dikumpulkan bersama malaikat, dan orang yang baca Quran dengan
terbata-bata, nggak lancar bacanya, dan dia mendapatkan kesulitan, alaihi syaqun lahu ajran, dia sulit membaca Quran, maka baginya 2 pahala. Subhanallah. Berapa baginya? 2 pahala. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, jamaah sekalian. Jadi saya katakan jangan sedih Pak ya. Jangan sedih orang-orang yang belum lancar baca Al-Quran, maka baginya 2 pahala. Apa itu pahalanya? Kata para ulama, pertama pahala membaca, yang kedua pahala kesulitan ketika sedang membaca. Dapatkan berapa? 2 pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis ini jemaah sekalian, tidak ada alasan bagi siapapun dia untuk belajar Al-Quran. Walaupun bacanya masih A, B, K, dan yang lainnya, nggak apa. Dapat berapa tadi? 2 pahala. Jangan sampai kayak sebagian orang Pak, lebih besar gengsinya Pak. Ketika diajar sama temannya, yuk belajar baca Quran. Enggak saya malu, sudah Pak, sudah tua, ya. Karena ilmu tidak mengenal usia, jangan sekalian. Jangan malu. Terkadang yang ngajarin anak-anak kelas SMP atau anak-anak SD, kemudian muridnya orang yang sudah Pak, yang sudah tua, jangan malu. Ilmu nggak mengenal usia, jangan sekalian. Kalau kita malu, ini salah satu sebab kita nggak mendapatkan ilmu. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan ada 2 golongan manusia yang dia sulit mendapatkan ilmu. Yang pertama orang yang malu, yang kedua orang yang sombong. Orang yang malu dia baca Quran, enggak malu, udah nggak bakal apa? Nggak bakal bisa, selama-lamanya nggak bakal bisa. Yang kedua orang sombong, saya udah bisa, padahal belum bisa. Atau yang ngajar bocah kecil, nggak level kita katanya, padahal dia belum bisa. Orang sombong, orang yang malu nggak bakal dapatkan ilmu. Maka perlu dilihat sini Hidayat nih, Bapak majelis khusus untuk apa? Belajar Quran atau belajar Iqra, enggak apa-apa. Ada nggak di sini? Apa jangan-jangan beda jamaahnya? Ngaso. Apa alasannya ngaso Pak? Awam ya? Kalau udah sibuk, semuanya sibuk Pak. Iya enggak? Iya. Sulit karena kurang sabar, karena sulitnya itu mungkin. Kenapa? Karena sulitnya kurang sabar gitu. Kayak semakin sulit akan semakin mudah dikit lagi. Cuma dia nggak sabar aja. Iya. Kata pepatah Arab itu, keadaan semakin sulit itu, kalau orang sabar akan ada kemudahan. Cuman sayang banyak orang belum sampai di puncaknya sudah apa? Sudah gugur duluan. Padahal tinggal merang sedikit sudah apa? Mudah sampai. Biasanya jalan ke Rengas Dengklok, tinggal 1 kilo lagi Pak. Capek akhirnya apa? Balik lagi. Padahal tinggal berapa? 1 kilo lagi. Maka perlu diadakan ini majelis khusus bapak-bapak membaca apa? Quran atau Iqra, apa-apa. Jangan malu, jangan malu jangan sekalian. Jangan kita, subhanallah ya, lebih banyak waktu kita gunakan buat hal-hal yang sifatnya mubah, apalagi yang sifatnya tidak ada manfaatnya Pak. Banyak orang yang subhanallah, terkadang ada orang yang sudah pensiun ya, pagi hari itu senangnya dengan hewan peliharaannya Pak. Yang senang cupang, merah cupang. Lagi musimnya ya. Yang senangnya burung, merahnya apa? Burung. Apa lagi? Yang punya ayam, merahnya ayam. Dari pagi sampai jam 10, jam 11 kuat sama hewan peliharaannya Pak. Iya enggak? Kuat. Yang hobinya baca Quran, setiap kali orang datang ke rumahnya khatam Pak. Tahu khatam? Qurannya khatam dari awal sampai akhir. Tapi dia baca Quran
5 menit udah kayak baca di maja, perih mata. Lalu baru berapa? 5 menit. Subhanallah. Ngantuk. Nah ini. Padahal kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau hati kita bersih, kita nggak akan pernah kenyang, nggak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Ini kata Utsman radhiyallahu anhu. Ya, kalau kita baca Quran baru sebentar, rasanya sudah kenyang, rasanya sudah bosan, sudah ngantuk, jangan-jangan hati kita yang kotor, jemaah sekalian. Maka bersihkan hati kita. Ini yang kedua, jemaah sekalian. Jadi orang yang mahir mendapatkan pahala tadi bersama para malaikat, dan yang terbata-bata mendapatkan berapa tadi? 2 pahala. Kita masuk yang ketiga, jemaah sekalian. Kita masuk yang keberapa? Yang ketiga, Pak. Ini buat motivasi juga, jemaah sekalian. Yang ketiga adalah satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran akan dikali 10, Pak. 1 kali 10 berapa? 10. Ya. Jadi satu huruf dapatkan 1 pahala dikali 10. 1 kali 10 berapa? Ini 1 huruf, jemaah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun." Barang siapa seseorang yang membaca 1 huruf dalam Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, 1 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan 1 kebaikan, 1 pahala dikali 10. Jadi berapa, Pak? 10. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tidak. Walakin alifun harfun, akan tetapi alif 1 huruf, walamun harfun, mim 1 huruf, wa mimun harfun. Dan mim berapa? 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Alif lam mim berapa huruf, Pak? Berapa pahalanya? 30. Allahu Akbar. Masih nggak mau kita baca Quran, Pak? Kebangetan kata yang belakang. Ayo. Berapa kali Al-Fatihah? Berapa huruf, Pak? Bukan dulu ya. Puluhan, mungkin bahkan sampai ratusan, jemaah sekalian. Berapa pahala yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini baru tadi 1 huruf 10. Yang alif lam mim dapat berapa tadi? 30. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sudah berapa? Itu yang ke-10. Masih gak mau juga baca Quran? Ini mah benar-benar ya. Keterlaluan katanya. Baik. Apalagi kita baca khatam, Pak, dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Berapa huruf, Pak? Jadi itu mah. Subhanallah, ini keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pas momen Ramadan ini, lagi semangat-semangatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak banyak kegiatan. Ya. Jangan Ramadan puasa di sini cuma tidur aja, Pak. Ya, habis subuh apa? Tidur. Bangun zuhur. Zuhur kongko sebentar. Katanya kan naumu shaim ibadatun. Puasanya orang tidur dalam puasa adalah apa? Ibadah. Ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru dengan puasa kita isi hari-hari kita dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan enggak boleh tidur, boleh tidur. Buat istirahat. Contoh kita dari pagi baca Quran, terus ada yang bekerja, ada yang punya aktivitas, silakan siang supaya tubuh kita punya hak kita istirahatkan, supaya nanti sore atau malam kita bisa beribadah lagi. Boleh istirahat, tidur boleh enggak? Boleh. Tapi hanya sekedar aja, jangan sekali. Bukan dari pagi nyambung zuhur nyambung kepada asar nyambung ke.
kapan baca Qur'annya, kapan zikirnya, kapan sholatnya, dan sebagainya. Saya katakan bukan kita melarang tidur, Pak. Silakan tidur tapi punya waktu, Pak. Dia punya waktu. Dan jangan bersandarkan tadi dikatakan tidurnya orang yang apa? Puasa adalah apa? Ibadah. Bukan, jangan sekali. Itu bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jemaah sekalian, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita masuk yang keberapa, Pak? Masuk yang keempat. Yang keempat di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah Al-Quran pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Al-Quran pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat, artinya pemberi pertolongan bagi orang-orang yang membacanya. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Iqra'ul Qur'ana", bacalah oleh kalian Al-Quran. Kita diperintahkan untuk apa, Pak? Membaca. Bacalah oleh kalian Al-Quran. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Karena Al-Quran, kata Nabi SAW, akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Subhanallah. Ya. Kalau kita ditanya jamaah sekalian, mau nggak kita mendapatkan syafaat? Maka jawabannya apa? Pasti mau. Karena pada hari itu kita sangat membutuhkan pertolongan. Maka di antara salah satu syafaat yang Allah berikan kepada orang-orang beriman yang membaca Al-Quran adalah dengan orang ketika dunia dia membaca Al-Quran. Insya Allah akan datang Al-Quran sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Subhanallah. Ini keutamaan yang sangat besar yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masyarakat muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk yang keberapa sekarang? Yang kelima, kan? Yang kelima, orang-orang yang dia berkumpul di masjid, di rumah Allah, membaca Al-Quran dan saling mengajarkan Al-Quran, akan mendapatkan keutamaan 4 sekaligus. Jadi orang-orang yang kumpul di mana? Di masjid, membaca Al-Quran dan saling apa tadi? Mengajarkannya, maka akan mendapatkan keutamaan berapa tadi? 4 sekaligus. Kata Nabi SAW dalam hadits yang Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Masama qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok manusia atau sebuah kaum mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Artinya berkumpul di mana? Di masjid. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah. Mereka berkumpul di masjid, di mushola. Mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan. Ya, yang satu mengajarkan yang temannya, yang A mengajarkan yang B, terus seperti itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathahum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah. Akan turun kepada mereka 4 hal, Pak. Yang pertama, sakinah. Apa sakinah? Ketenangan. Jangan bisa perhatikan, orang yang membaca Quran, orang yang mengajarkan Quran akan turun kepadanya apa, Pak? Tentram, hatinya nyaman. Yang kedua, akan diliputi rahmat. Apa rahmat di sini? Kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, wahafathumul malaikah, malaikat akan menaunginya, Pak. Artinya malaikat akan mendatanginya. Ini yang keberapa? Ketiga. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah
menyebut nama mereka di sisi malaikat dia. Si fulan. Semua enggak Pak nama kita disebut oleh Allah Pak? Benar. Ya. Kalau Luqman namanya adalah disebut, Masya Allah, disebut oleh Allah di sisi malaikatnya. Ini keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang baca Quran dan mengajarkan antara satu dengan yang lainnya. Tadi apa? Pertama, turunnya ketenangan. Yang kedua, akan diikuti oleh rahmat. Yang ketiga, akan didatangi oleh malaikat. Yang keempat, namanya dia akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Subhanallah. Jelas masyarakat muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mereka membaca Al-Qur'an. Kita masuk ke yang keberapa sekarang, Pak? Yang keberapa? Yang keenam. Ya, yang keenam. Yang keenam adalah orang yang dia mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran termasuk dapat pujian sebaik-baik manusia. Sebaik-baik apa? Manusia. Jadi orang-orang yang dia terus senantiasa mempelajari Al-Quran dan senantiasa mengajarkan Al-Quran, maka dia mendapatkan pujian sebagai sebaik-baik manusia. Yang mana Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Subhanallah. Apabila kita termasuk orang-orang yang kita terus belajar Al-Quran dan kita juga mengajarkan Al-Quran, maka berbahagialah kita mendapatkan predikat, mendapatkan pujian sebaik-baik manusia. Jauh tuh Pak pujian orang, misalkan dia S1, S apa misalkan, SAG misalnya, atau S2 apa, MA atau yang lain-lainnya. Itu pujian-pujian yang sifatnya dunia. Atau simpulan sebagai kepala apa lagi, kepala RT, kepala RW, itu pangkat-pangkat dunia. Tapi di sini dikatakan khairun nas atau khairukum, sebaik-baik manusia. Masa kita nggak mau mendapatkan predikat sebaik-baik manusia, maka jadikanlah diri kita orang yang tadi adalah mempelajari Al-Quran dan senantiasa kita mengajarkannya. Apalagi Pak, kita mengajarkan Quran ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Yang kata Nabi SAW, tidak akan terputus amalan manusia ini Pak. Ketika seorang meninggal semuanya terputus kecuali berapa? 3. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah yang sifatnya mengalir. Kayak kita contoh ikut serta membangun masjid, mushola. Ini salah satu sedekah yang sifatnya jariyah, terus mengalir pahalanya meskipun kita sudah meninggal. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita ngajarin orang Quran, Pak, dapat pahala jangan sekalian. Meskipun kita sudah meninggal dapat pahala. Apalagi yang kita ajarkan, dia ngajarin sama siapa, Pak? Orang lain, sama anaknya. Anaknya ngajarin sama orang lain, terus seperti itu, nggak akan pernah terputus Pak, pahala kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah walil salih yad'u lahu, anak saleh yang senantiasa mendoakan siapa? Orang tuanya. Maka kesempatan dalam Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang benar membaca Quran dan sekalian. Ya, membaca Quran. Oke lah, kemarin mungkin sebelum Ramadan kita masih jauh dengan baca Quran, tapi jadikan Ramadan sebagai momen yang tepat untuk kita menambah semangat kita untuk membaca Al-Quran dan sekalian. Syukur-syukur bisa khatam banyak kok. Ya. Paling tidak kita punya target, misalkan kok bertekad dalam diri kita punya target pengen khatam minimal berapa Pak? Sekali aja. Bisa nggak kira-kira? Bisa atau tidak? Bisa. Jawabannya lemes ya. Bisa nggak kira-kira? Bisa, cuma belum dilaksanakan.
karena kurangnya azam. Azam itu harus kesungguhan tekad. Ibarat orang naik kuda mah dia dulu Pak. Kecut dulu baru apa? Baru lari. Sama. Kita sedikit maksa diri kita maksa. Ya. Dengan baca Quran ini pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita bisa menghatamkan Al-Qur'an dan sebagainya. Targetkan dalam diri kita minimal berapa tadi? 1 kali kata. Kalau bisa, kalau apa? Semua malu pun ya. Kalau bisa. Ya kita mah jauh lah sama ulama-ulama yang terdahulu Pak. Keimanannya jauh, kesolehannya pun jauh, semangatnya juga Pak. Tapi paling tidak ada target-target yang kita capai ketika ingin melalui Ramadan pada tahun ini dengan sekalian. Karena kita harus sadari Pak, terkadang nanti aja deh, ini penyakit kita nanti dan nanti atau jauh Ramadan tahun depan aja. Siapa yang menjamin di antara kita bisa ketemu sama Ramadan tahun depan? Ada yang menjamin? Enggak ada. Jangan-jangan di Ramadan terakhir kita coba sekalian. Ya, maka kalau kita melihat contoh para ulama betapa giatnya mereka dalam membaca Al-Quran, saya sebutkan Pak, ini sebagai motivasi Pak. Syukur-syukur bisa ngikutin. Ada di antara sebagian para ulama yang khatam itu Pak seminggu sekali Pak. Seminggu sekali apa? Khatam. Berarti kalau sebulan berapa kurang lebih? Berapa? Berapa kali khatam? Kita ngomong deh. Kita kan ulama Ustaz, kita orang biasa. Oke. Ada juga ulama yang mengkhatamkan setiap 5 hari sekali Pak. Berarti berapa kali Pak? 6 kali. Semakin apa ini? Semakin tinggi. Ada mereka juga yang khatam 3 hari sekali Pak. Berapa kali khatam berarti Pak? 10. Semakin apa? Ada juga ulama yang mengkhatamkan, Imam Syafi'i ini dikatakan sebagai ulama, Imam Syafi'i mengkhatamkan dalam sebulan itu Ramadan yang mas kalian bisa khatam 60 kali Pak. Berapa? Sehari berapa? 2 kali. Imam kita Pak, Imam siapa? Syafi'i rahimahullah 60 kali. Pagi sampai siang 1 kali khatam, siang sampai malam berapa? 1 kali. Pertanyaannya, kita berapa kali khatam? 2 kali, 3 kali atau 1 kali? Mudah-mudahan kita bisa minimal khatam berapa tadi? 1 kali. Baik, masyarakat muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa keutamaan yang dijelaskan oleh para ulama sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, maka yang merupakan motivasi bagi kita semua untuk kita senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, hidupkan hari-hari kita, hidupkan ya malam-malam kita dengan membaca Al-Quran, terutama nanti ketika 10 hari malam terakhir, seharusnya semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sana ada 1 malam, di malam Lailatul Qadar. Ya, yang kata para ulama, ketika kita sholat kita lebih baik daripada sholat 1000 bulan. Ketika baca Quran, maka bacaan Quran kita lebih baik daripada kita baca Quran 1000 bulan. Dan ibadah-ibadah yang baiknya. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan silakan. Masih ada waktu sekitar 2 menit lagi. 1 pertanyaan aja kalau ada, silakan. Jangan pikirannya sudah ke tempat berbeda. Kalau yang mengatakan Al-Quran
kali ya, dua kali hatam, satu kali hatam. Jadi dia nggak menggunakan makhrajul huruf ya. Baik, barakallahu. Memang di sana ada keterangan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang tidak boleh menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Ada keterangan tidak boleh menghatamkan Quran kurang dari berapa tadi? 3 hari. Cuma kalau ulama telah menjelaskan, ini artinya di luar konteks waktu-waktu yang di sana sangat dianjurkan. Artinya contoh, ketika baca biasa, seseorang nggak boleh mengatakan kurang dari berapa tadi? 3 hari. Cuman kalau di sana ada waktu-waktu yang sangat utama, seperti bulan apa ini? Ramadan, maka kata para ulama bukan termasuk yang dilarang. Bukan termasuk yang dilarang orang mengatakan Quran kurang dari berapa tadi? 3 hari. Adapun maksud ketiganya saya nggak tahu. Yang jelas, ketika ada waktu-waktu yang utama seperti Ramadan ini, maka dibolehkan kurang dari 3 hari. Itu pun kalau kuat tadi. Kalau kuat ya 3 hari atau 5 hari atau sepekan atau 10 hari atau tadi berapa? Sebulan. Cukup Pak ya? Allah. Cukup Pak ya? Karena tinggal 2 lagi. Semoga bermanfaat untuk kita pada sore hari ini. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan semoga menjadi dari memacu semangat kita untuk membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan Pak? Masya Allah. Tunggu buka kan nih? Menjelaskan itu pasti belum ya? Iya. 2 menit lagi. Ada pertanyaan begini. Jadi sebagian Jangan sulit lagi. Jangan sulit ya. enggak, sebagian kalau ini yang terbakar-bakar ini dapatnya 2. Ini kan belum memahami sampai puncaknya di sana. 2 ini berarti sama yang mahir itu kalah yang mahir hanya dapat 1. Kalau yang itu dapat 2 berarti 10 sama 1 huruf. Ya kalau yang terbakar-bakar kan 20 kan begitu Sah. Ya supaya jelas ini gitu. Supaya nih motivasi ini supaya wah mungkin gitu kan. Dan gue buat terbakar, gue mendapat 2 loh, gak salah kan gitu. Apa begitu Sah? Itu supaya jelas gitu. Jadi yang mahir bukan hanya mendapatkan pahala, dapat plusnya tadi apa? Sama para malaikat. Yang terbata-bata dapat berapa tadi? 2 pahala, bukan berarti yang terbata-bata 2, yang mahir berapa? 3. Dia lebih tinggi kedudukannya. Lebih tinggi. Ya. Dapat pahala ongkok dari sini. Dapat pahala ongkok bersama malaikat juga ongkok. Nah, tadi motivasi bagi orang yang belum lancar. Jangan alasan malu, nggak bisa, sudah tua, udah ubanan, nggak ada alasan. Karena ada berapa tadi? 2 pahala. Jelas tadi? Iya. Semoga bermanfaat. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.